Negara gotong royong, kata Bung Karno. Kami mendefinisikan gotong royong sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat sukarela, karena dilandasi oleh rasa cinta atau semangat kekeluargaan. Dalam konteks definisi rasa cinta tersebut tentunya adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Sehingga membangun negara Indonesia secara gotong royong haruslah untuk kepentingan tanah air Indonesia, bukan kepentingan suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk membangun negara secara gotong royong sudah barang tentu haruslah menyatukan pikiran dan hati yang berbeda-beda sebagai perwujudan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang termanifestasi dalam falsafah sila 3 Persatuan Indonesia. Menyatukan pikiran dan hati hanya bisa terwujud apabila masing-masing golongan bersedia untuk saling mendengar, saling memahami, dan saling menasehati kepada kebaikan bersama. Itulah esensi dari musyawarah mufakat yang merupakan perwujudan sila 4 yang hadir setelah semangat gotong royong pada sila 3. Lalu, bagaimana mekanisme musyawarah mufakat yang harus dilaksanakan di negeri ini? Tentu saja sesuai sila 4, mekanismenya haruslah berbentuk permusyawaratan perwakilan, di mana para wakil rakyat yang dianggap paling berkhidmat kebijaksanaan setelah melalui serangkaian proses seleksi berjenjang dari tingkatan RT kemudian ke RW, lalu ke lumbung, akan duduk di lembaga permusyawaratan tertinggi yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sesuai yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 UUD 45 naskah asli untuk berdiskusi tentang masa depan negeri ini. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton kembali video episode 2 Memahami Makna Kerakyatan atau episode 3 Membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia. Perlu saya ingatkan bahwa perwakilan rakyat di sini ya memang betul-betul para wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan sekedar perwakilan partai politik seperti layaknya konsep demokrasi ala barat. MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah Bung Karno berkata, dan itulah yang beliau inginkan di awal-awal berdirinya Republik Indonesia ketika beliau bersikukuh menolak sistem multipartai. Namun dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia selalu digempur oleh berbagai ideologi yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila dan UUD 45 yang asli. Belum sampai setengah tahun sejak proklamasi kemerdekaan, mulai ada upaya-upaya untuk merubah haluan negara ini untuk ikut pada pakem negara-negara barat yang kebanyakan menganut sistem demokrasi yang bertumpu pada pemilihan umum dan partai politik sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan. Selama puluhan tahun, bangsa ini secara tidak sadar berjuang menghadapi gempuran dari perang asimetris, yaitu perang ideologi yang berusaha menggeser negeri ini dari konsep awalnya, falsafahnya, ideologinya, sehingga berakibat kehilangan jati diri keindonesiaannya. Bahkan pemimpin besar macam Soekarno dan Soeharto pun harus melakukan kompromi-kompromi demi menjaga keutuhan bangsa dan negara ini dari kehancuran akibat perang asimetris tersebut. Pasca reformasi, bangsa Indonesia benar-benar kalah dalam perang asimetris tersebut dengan adanya amandemen UUD 45 selama tahun 2002 sampai 2004 yang menghapus konsep MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan juga lembaga bangsa serta menghapus GBHN. Juga memberlakukan sistem pemilu coblosan langsung. Akibatnya, wajah negara ini berubah menjadi negara demokrasi ala barat yang katakanlah sering disebut sebagai negara demokrasi liberal atau bahkan demokrasi ultraliberal. Bukankah liberalisme, komunisme, atau Pancasila itu hanyalah sebuah pilihan dalam berideologi? Betul sekali bahwa itu memang pilihan. Tidak ada larangan bagi bangsa ini untuk mengikuti ideologi-ideologi itu. Akan tetapi perlu diingat bahwa UUD 45 asli yang disusun berdasarkan falsafah Pancasila sesungguhnya berasal dari lintasan perjalanan sejarah bangsa ini. Maka ketika bangsa ini kemudian memilih sistem demokrasi liberal untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan negaranya, artinya itu adalah sebuah pengabaian Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Juga mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang unik, di mana bangsanya terlahir terlebih dahulu, baru kemudian negaranya dibentuk, yang mana ini tidak pernah terjadi pada bangsa-bangsa lain. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton kembali episode 1 Indonesia Unik. Ketika Pancasila sebagai dasarnya Indonesia merdeka diabaikan, maka otomatis sifat bangsa ini pun berubah. Jika budaya bangsa ini mengedepankan permusyawaratan untuk memilih para pemimpin yang berkhidmat kebijaksanaan, maka dengan sistem demokrasi liberal ala barat, anak-anak negeri ini dipaksa untuk bersaing, bahkan bertengkar untuk kepentingan golongannya masing-masing.
Semakin jauh bangsa ini melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan semakin lama negara ini menjalankan sistem demokrasi liberalnya, semakin nyata kita bisa melihat bahwa kesetiaan anak-anak negeri ini tidak lagi untuk bangsa dan negaranya. Otak anak-anak negeri ini telah berubah. Tiba-tiba watak saudara dan kawan kita berubah. Ada yang tiap hari berperan sebagai juru kampanye, selalu memuja idolanya secara berlebihan sambil mencari-cari kejelekan tokoh-tokoh yang dibencinya. Ada banyak persaudaraan dan pertemanan rusak gara-gara beda pilihan. Bahkan, mungkin kita juga pernah saksikan dan terkejut melihat ada salah satu atau beberapa teman kita yang dulunya begitu santun atau pendiam tiba-tiba menjadi penghujat dan pencaci maki di dunia maya. Banyak di antara mereka yang menjadi gelap mata, mengabaikan hubungan baik dengan orang lain dan berkata-kata kasar yang membuat orang lain tidak nyaman demi suatu kenikmatan semu berdemokrasi. Semua seolah-olah tidak mau ketinggalan untuk kopas link dan share artikel dari media-media partisan politik yang jelas berpihak kepada siapa yang berani membayar. Perkara benar tidaknya berita itu soal lain. Yang penting bisa menghantam dan membuat malu kawan-kawan yang berbeda haluan politik dengan kita. Memfitnah, menyebar hoaks, dan perang meme pun gak masalah. Yang penting si A atau si G jangan sampai jadi pemimpin. Karena itulah kenyataannya bahwa demokrasi liberal memang bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal menang atau kalah.